Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Pelatih asal Brasil yang telah malang melintang di persepakbolaan Indonesia, Jackson F. Thiago, terang-terangan soal kehebatan Shin Tae-yong. Ia menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih terhebat yang pernah membesut timnas Indonesia. Shin Tae-yong merupakan satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang pernah membawa sebuah tim nasional lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir ketika PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia bukan tanpa satu tolak ukur. Mana kita tahu Coach STY ini pernah membawa Korea Selatan bermain di Piala Dunia. Itu artinya Shin Tae-yong punya segudang pengalaman yang luar biasa yang bisa diterapkan di sepak bola Indonesia, yang kita tahu sebelum STY datang itu sepak bola Indonesia carut marut dan peringkat FIFA-nya itu anjlok sekali. Nah, ketika STY datang, pelan-pelan atau perlahan-lahan peringkat Indonesia di FIFA itu naik dan kita bisa mengalahkan Malaysia untuk sementara waktu sekarang, dan persepak bolaan Indonesia semakin menarik dan selalu ditunggu oleh seluruh kalangan masyarakat ketika Indonesia akan bermain melawan negara manapun. Ini artinya PSSI serius dalam menangani sepak bola dengan menunjuk Shin Tae-yong, bahkan Jackson F. Thiago yang merupakan mantan pelatih dari timnas Indonesia itu sendiri memuji kehebatan dari STY, bahwa STY ini memang pelatih yang luar biasa yang mampu membawa Indonesia naik peringkatnya. Semoga target-target yang diberikan oleh PSSI kepada STY bisa terrealisasi ke depannya, teman-teman. Jadi kita berharap STY ini tetap bertahan di Indonesia, dan kabarnya STY bertahan terus sampai tahun 2027, dan itu merupakan angin segar untuk persepak bolaan tanah air, teman-teman. Tegas, Erick Thohir bantah permintaan Fahri Husaini juara Piala AFF. Nanti dulu Piala AFF ya. Mantan pelatih timnas Indonesia U19 Fahri Husaini sangat berharap Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF seiring perpanjangan kontrak yang diberikan. Bagi Fahri Husaini, gelaran Piala AFF merupakan tolok ukur bagi tim-tim Asia Tenggara mendapatkan predikat Raja ASEAN. Betul. Selain itu, menurutnya AFF merupakan ajang penting mengingat skuad Garuda belum pernah membawa trofi di turnamen ASEAN tersebut. Namun sayangnya harapan Fahri Husaini melihat timnas Indonesia juara Piala AFF terganjal restu PSSI kepada Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir secara tegas tidak menyatakan juara Piala AFF sebagai target Shin Tae-yong dalam kontrak barunya. Bagi Erick, Piala AFF hanya sekedar ajang uji coba untuk timnya, bukan penentu tim mana yang layak menyandang predikat Raja ASEAN. Lebih lanjut, target utama Shin Tae-yong yang diungkap oleh Erick Thohir adalah membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA dunia. Meski begitu, PSSI tidak mengesampingkan fokus terhadap timnas kelompok umur yang diproyeksi berlaga di kancah Asia mendatang. Saat ini timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong akan melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang juga berdekatan dengan jadwal Piala AFF 2024. Ya, memang tidak bisa dipungkiri kalau Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF. Tetapi kembali lagi, target dari PSSI untuk Shin Tae-yong itu bukan juara Piala AFF, melainkan masuk ke 100 besar peringkat FIFA. Bahkan Pak Erick Thohir tidak memberikan target untuk STY masuk ke Piala Dunia. Pak Erick Thohir bilang ya cukup 100 besar ya, apalagi Piala AFF. Nah, yang menurut Pak Erick Thohir itu sebagai ajang uji coba untuk melihat sejauh mana kedalaman skuad, kekuatan Indonesia ya, untuk melakoni laga-laga penting, laga-laga besar seperti di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Jadi kalau ada yang menginginkan Indonesia menjuarai Piala AFF, menurut saya tidak salah juga, karena mungkin mereka menginginkan Indonesia untuk mendapatkan satu trofi di eranya STY. Tetapi kembali lagi bahwa bukan itu target dan tujuan utama dari timnas Indonesia sekarang. Ya, jadi minta maaf buat para praktisi sepak bola, pengamat sepak bola yang menginginkan Indonesia juara Piala AFF, karena bukan sekarang waktunya Indonesia
memandang Piala AFF. Tapi sekarang waktunya Indonesia untuk melihat yang lebih jauh seperti Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi untuk yang berharap Indonesia juara Piala AFF, ditunda dulu harapannya. Kira-kira seperti itu. Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Bung Towel yang sering sampaikan kritik pedas. Pelatih timnas Indonesia itu cuma lakukan seperti di bawah ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memberikan tanggapan terhadap kritikan yang sering dilontarkan oleh pengamat sepak bola Tommy Welly yang dikenal dengan nama Bung Towel. Shin Tae-yong dikenal telah mengangkat prestasi timnas Indonesia di tingkat Asia dengan pencapaian yang signifikan, mencatat sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini membuat banyak supporter timnas Indonesia mengagumi Shin Tae-yong, namun tidak semua pihak merespons positif terhadap karyanya. Betul. Bung Towel sebagai salah satu pengkritik utama seringkali memberikan pandangan kritis terhadap kinerja Shin Tae-yong yang seringkali menciptakan ketegangan di kalangan netizen. Terkait dengan responsnya terhadap kritik yang dilontarkan Bung Towel, Jeong Seok Seo atau yang akrab dipanggil JJ, penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, memberikan gambaran. Jadi kalau kita mau mengkritik pelatih STY ya silahkan gitu. Seperti Bung Towel, beliau ini paling getol ya, paling sering mengkritisi coach STY. Jadi narasi-narasi beliau ini membuat publik sepak bola Indonesia itu panas begitu. Kita tahu STY ini punya banyak penggemar di Indonesia, khususnya pecinta bola, dimana ketika Towel itu mengkritisi STY, maka dia akan dikritisi balik oleh netizen-netizen Indonesia, pecinta sepak bola Indonesia yang merasa di bawah STY sepak bola Indonesia ini semakin maju, progresnya ada, prospek kedepannya itu ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh Bung Towel. Ya, kita tanggapi positif saja, mungkin Bung Towel ini menginginkan sesuatu yang lebih dari STY, tetapi keinginannya itu belum dipenuhi oleh coach STY, sehingga Towel terus mengkritik secara membabi buta. Towel terus mengkritik secara tajam kinerja dari STY. Bagi Towel, kemenangan adalah nomor 1, Piala AFF adalah nomor 2, tidak penting peringkat FIFA. Jadi bagi kita yang melihat bahwa sepak bola tidak soal kalah dan menang, peringkat FIFA itu penting juga gitu. Jadi ketika STY membawa Indonesia naik peringkat FIFA-nya, kita bersyukur bahwa peringkat FIFA Indonesia sekarang itu ada di atas, bukan lagi di 170-an, ada di 134. Jadi kita patut berbangga terhadap STY bahwa di bawah STY sepak bola Indonesia semakin maju dan semakin berkembang ke depannya. Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Wih, sadis. Apakah hal ini akan terjadi? Pelatih asal Korea Selatan akan menjadi legenda nomor 1 Asia Tenggara seandainya ia mampu membawa timnas Garuda lolos menuju putaran final Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong yang akan menjadi pelatih pertama dan satu-satunya di ASEAN yang membuat sejarah lolos ke Piala Dunia. Hal ini dikarenakan belum ada satu manusia pun yang mampu melakukan hal serupa pada negara-negara Asia Tenggara. Bahkan sang legenda Manchester United Brian Robson gagal dalam melatih si gajah perang Thailand yang notabene merupakan salah satu raja di Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan STY itu mampu membawa timnas Indonesia bermain di putaran final Piala Dunia nanti, maka menurut saya patung STY patut dibuat di Indonesia, karena dia satu-satunya orang yang bisa bawa Indonesia untuk pertama kalinya bermain di Piala Dunia. Tetapi apakah itu mungkin? Itu pertanyaan dari banyak orang di Indonesia. Apakah itu mungkin? Menurut saya hal itu bisa saja terjadi, asalkan apa yang diminta oleh STY dipenuhi oleh Federasi Sepak Bola kita. Sekarang kita tahu Indonesia bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Harapan untuk bermain di Piala Dunia itu semakin dekat, walaupun tantangan hambatannya itu berat, karena kita akan melawan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi. Tapi apapun yang terjadi nanti, saya pikir STY sudah melakukan segalanya. Dan kalaupun kita lolos ke putaran final Piala Dunia, menurut saya itu satu kerja keras dari STY
PSSI dan juga jangan lupa kerja keras dari anak-anak Indonesia, pemain timnas yang sudah mati-matian ingin membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Dan kita punya harapan bahwa Indonesia bermain di Piala Dunia, walaupun tidak mendapatkan peringkat 1 dan peringkat 2, setidaknya kita harus punya 1 tiket ke ronde keempat nanti. Kita harus berada di peringkat 3 dan peringkat 4. Saya pikir itu satu hal yang tidak mustahil, karena kalau kita berharap Indonesia berada di posisi 1 dan posisi 2, itu agak mustahil teman-teman, karena di sana pasti akan diisi oleh negara-negara kuat seperti Australia dan juga Jepang. Pesan saya sekarang, saya sampaikan bahwa tidak perlu berlebihan ya memberikan pujian kepada pemain-pemain naturalisasi. Ya, karena tanpa disadari pujian yang berlebihan itu bisa menyakiti pemain-pemain lokal. Menurut saya, ketika netizen Indonesia itu memuji pemain-pemain naturalisasi, karena netizen melihat bahwa mereka punya kualitas. Dengan adanya mereka, sepak bola Indonesia permainannya itu semakin menarik, layak untuk ditunggu. Walaupun kita nonton berjam-jam, kita harus kering darah nonton timnas Indonesia, tidak masalah, karena permainan mereka ini membawa warna baru untuk timnas Indonesia. Apakah kemudian pemain lokal itu cemburu dengan pujian-pujian yang diberikan oleh netizen terhadap pemain naturalisasi? Menurut saya, pemain-pemain lokal harus berjuang lebih keras lagi supaya dipuji oleh netizen Indonesia, seperti Rizky Ridho, seperti Pratama Arhan, dan masih ada beberapa pemain lagi yang sering dipakai oleh STY. Mereka ini mungkin berlatih keras sehingga dipakai oleh STY. Dan kalau pemain-pemain lokal yang lain mau seperti Rizky Ridho, Pratama Arhan dan yang lainnya, berlatihlah lebih keras supaya dipuji. Dan jangan hanya pemain naturalisasi yang dipuji oleh netizen Indonesia. Jadi saya pikir seperti itu, harus lebih kerja keras lagi. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.